Shalom, perkenalkan nama saya Tian Datuan dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja dengan NIRIM 10/2019 nama 416 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang hakikat strategi pembelajaran mata kuliah strategi pembelajaran agama Kristen yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Setrianto Tarapa. Tanpa membuang waktu, mari kita simak penjelasan materi berikut. Dalam memahami hakikat strategi pembelajaran, kita perlu memperhatikan 2 poin penting. Yang pertama adalah taksonomi variabel pembelajaran dan yang kedua adalah hakikat strategi pembelajaran. Nah, kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran dikelompokkan dalam 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu pernyataan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan, dan yang kedua adalah karakteristik bidang studi, yaitu aspek-aspek yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendiskusikan strategi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah karakteristik siswa terkait dengan kualitas individu seperti bakat, minat, gaya belajar, dan lain-lain. Poin yang kedua adalah strategi pembelajaran yang merupakan cara-cara berbeda untuk mencapai hasil belajar yang meliputi 3 hal. Yang pertama, strategi pengorganisasian, yaitu cara untuk menata isi suatu bidang studi yang berhubungan dengan pemilihan isi atau materi pemetaan isi. Yang kedua adalah strategi penyampaian, yaitu cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa. Dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan, yaitu cara untuk menata interaksi antara siswa dan variabel pembelajaran lainnya. Poin yang ketiga adalah hasil belajar, yaitu semua efek yang dijadikan sebagai indikator tentang nilai yang meliputi keefektifan tarif efisiensi. Nah, poin yang kedua adalah hakikat strategi pembelajaran. Sebelum mengurai lebih jauh tentang strategi pembelajaran, kita perlu menjelaskan tentang perbedaan beberapa istilah. Istilah yang pertama adalah model, yang kedua adalah pendekatan, dan yang ketiga adalah strategi, keempat adalah metode, dan yang kelima adalah teknik. Poin yang pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Poin yang kedua adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Poin yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Singkatnya, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Poin yang keempat adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Poin yang kelima adalah teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.